semakin kita gak peduli gitu ya, semakin kita menjauh dari Allah, udah gak mau sholat karena ujiannya makin berat, udah gak mau ngamalin sholawat, udah gak mau zikir dan lain-lain karena takut sama ujian yang berat itu tadi, maka kita udah gak mau sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Alhamdulillah teman-teman, kali ini aku mau sharing lagi. Jadi kemarin itu ada komentar di video aku yang bilang kalau semakin kenceng amalannya, semakin ibadahnya ditingkatin, maka ujian yang dirasakan itu semakin berat. Masalah bertubi-tubi, hidup semakin berantakan, ya hutangnya banyak di mana-mana dan kayak berasa semakin dipersulit gitu loh teman-teman. Ya teman-teman. Satu yang harus digarisbawahi adalah kita itu harus percaya sama Allah. Allah itu pasti ngasih takdir itu yang terbaik teman-teman. Ya Allah tuh nggak mungkin ngasih takdir kita itu susah hidupnya, sulit, itu nggak mungkin teman-teman. Ya itu yang harus digarisbawahi, bahwa Allah itu adalah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi takdir yang terbaik teman-teman. Nah ketika kita sedang belajar untuk terus mengejar Allah, kita berusaha untuk mendekat kepada Allah ya, dengan cara kita sholat tepat waktu, dengan cara kita berbanyak zikir, minta ampunan ya, semakin datang ujian sama kita. Itu yang salah bukan amalannya, yang salah bukan kita meningkatin ibadahnya, bukan teman-teman. Tapi ketahuilah ya, ketika kita bisa berpikir yang positif ya, bisa jadi Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang pertama teman-teman ya. Bisa jadi Allah ingin memberikan keajaiban atau hadiah yang besar ya, tapi dibaliknya ada ujian dulu. Ibarat kita itu ingin membuka kotak hadiah. Nah, sebelum ada hadiah itu masih ada halangan, masih ada ujian dulu. Kita harus ngerjakan ujian dulu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa berpikir yang positif, kita bisa berpikir aku percaya bahwa Allah ngasih ujian sama aku, ini adalah bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa setelah ada kesulitan ini atau ujian ini ada keajaiban atau ada hadiah dari Allah teman-teman. Ya bisa jadi Allah itu ingin seperti itu teman-teman. Ya, dan Allah ingin kita itu semakin dekat terus setiap waktu. Kita ingat Allah terus. Hidup kita dibikin kadang ada yang dibikin kita kehilangan, dibikin rasa yang sedih ya, sedih banget, bahkan sampai nggak ada henti-hentinya gitu ya. Masalah datang terus gitu ya, yang satu belum selesai datang lagi masalah baru. Bahkan hidup kita seolah-olah benar-benar kayak udah jatuh, hancur, kayak udah berantakan, udah nggak bisa ngapa-ngapain ya teman-teman. Nah bisa jadi itu caranya Allah untuk menguji keimanan kita, menguji kekuatan kita, menguji seberapa besar kita percaya sama Allah, seberapa besar kita yakin bahwa Allah itu pasti nolongin ya teman-teman. Jadi mulai sekarang jangan berpikir karena semakin aku ningkatin sholawat, banyakin ibadah, justru ujiannya semakin besar. Kalau takut seperti itu, kalau berhenti di tengah jalan, ya kita nggak akan dapetin keajaiban, hidup kita nggak akan berubah. Ya gini-gini aja teman-teman ya. Dan yang bisa kita lakukan sekarang adalah untuk terus mengejar Allah, kembali kepada Allah. Ketika kita sudah banyak masalah, ketika kita sudah diuji habis-habisan, kemudian kita lupa sama kewajiban kita, kita bahkan jauh dari Allah, hidup kita akan jauh semakin berantakan teman-teman. Ingat ya kata-kata saya, percaya bahwa semakin kita gak peduli gitu ya, semakin kita menjauh dari Allah, udah gak mau sholat karena ujiannya makin berat, udah gak mau ngamalin sholawat, udah gak mau zikir dan lain-lain karena takut sama ujian yang berat itu tadi, maka kita udah gak mau sholat lagi, gak mau ngerjakan kewajiban kita, maka hidup kita akan lebih berantakan, akan jauh lebih sulit teman-teman ya. Jadi solusinya adalah pelan-pelan kita belajar terus istiqomah, terus mengejar Allah. Kita belajar untuk terus percaya
percaya, membangun kepercayaan, membangun keyakinan yang kuat kepada Allah bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Aku yakin setelah kesulitan ini, setelah ujian ini, pasti akan ada hadiah dari Allah, akan ada kemudahan, akan ada keajaiban dari Allah. Dan tugas kita adalah tawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar, apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati, apa yang bisa kita kerjakan hari ini, kita kerjakan dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sepenuh hati, teman-teman. Ya, ketika kita sudah tawakal, kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, insya Allah, Allah pasti akan turun tangan, teman-teman. Allah pasti akan mudahkan, Allah pasti akan berikan jalan terbaik untuk hidup kita, teman-teman. Dan tugas kita hari ini adalah bukan untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa keluar dari keterpurukan, ya, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah ini. Yang bisa kita lakukan adalah dengan kita selalu ingat gimana caranya kita untuk terus bisa sholawatan, gimana caranya kita untuk terus bisa mendekat ke Allah dengan cara sholat tepat waktu. Itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Bukan kita fokus kepada masalah, tapi kita fokus kepada bagaimana caranya supaya kita selalu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Ya, jadi jangan berhenti di tengah jalan, jangan pernah menggagalkan keajaiban Allah ketika kita sedang diuji. Ya, insya Allah setelah ujian itu pasti akan datang keajaiban, pasti akan datang kemudahan-kemudahan yang gak pernah kita duga, teman-teman. Asalkan kita terus sabar, asalkan kita terus tawakal kepada Allah, asalkan kita terus berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bicara dari sisi hukum alam semesta, teman-teman, ya. Jadi law of attraction atau hukum tarik menarik, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, yang kita ucapkan, itulah yang akan dipantulkan oleh semesta menjadi realita kita, teman-teman. Artinya ketika kita sedang diuji, kemudian banyak masalah gitu ya, belum selesai, bahkan habis-habisan, kayak dihajar mental kita habis-habisan, terus kemudian kita selalu berucap yang kurang baik, kita selalu berpikir yang masalah nggak selesai-selesai, kemudian kita selalu berucap doa nggak dikabulin, hidup gini-gini aja, rezeki juga masih seret. Nah, itulah yang akan ditarik oleh semesta, kemudian dipantulkan ke dalam realita, ya sama seperti yang kita ucapkan, teman-teman. Ya, makanya hati-hati, teman-teman. Aku juga dulu pernah ya, selalu kalau misalnya ada masalah itu selalu mikir, panik, gelisah gitu, rasanya udah nggak tenang banget, nggak nyaman banget. Dan yang terjadi setiap hari juga kayak gitu terus, teman-teman. Aku selalu gelisah, aku nggak selesai mikirin gimana caranya bisa keluar dari masalah ini, terus seperti itu, teman-teman. Tapi setelah aku belajar merenung, ya, aku mulai tenang, perlahan aku membangun kepercayaan, membangun keyakinan bahwa Allah itu pasti nolongin, membangun pasti ada kemudahan, pasti ada jalan, insya Allah. Dan perlahan rasa tenang itu hadir, teman-teman. Dan ketika aku sudah selalu berpikir yang pasti ada jalan, kemudian berucap yang yakin gitu ya, meyakinkan diri, dan di dalam hati juga aku rasanya selalu tenang, dan ya tiba-tiba aja kemudahan itu datang, rezeki itu datang, sesuatu yang kita doakan bertahun-tahun atau yang udah lama itu tiba-tiba terkabul. Nah, seperti itu cara kerjanya semesta, teman-teman. Jadi yang bisa kita perbaiki adalah energi kita sebenarnya, teman-teman. Kalau dari hukum semesta ya, jadi pikiran kita, ucapan kita, dan hati kita itu harus selaras. Kita harus mikir yang baik-baik, kita harus berucap yang baik-baik, kita harus merasakan hati yang penuh dengan rasa syukur, bahagia, supaya hidup kita bisa berubah. Kenapa? Karena semesta itu memantulkan realitanya ya seperti yang kita rasakan, seperti yang kita pikirkan, ya. Kalau kita bahagia, kalau kita selalu bersyukur, ya akan ditarik oleh semesta dan akan dilimpahkan kemudahan-kemudahan rezeki, keberlimpahan, ya doa kita terkabul. Nah, seperti itu cara kerjanya, teman-teman. Ya, jadi mulai sekarang jangan lagi fokus kepada apa yang menjadi ujian kita hari ini, tapi fokus kepada apa yang bisa kita kerjakan, ya. Kita bisanya sholat tepat waktu, kita bisanya ya zikir sholawatan, kita bisanya ya
berdoa, ya, dibanyakin berdoa. Ya itulah yang bisa kita tunjukkan kepada Allah dengan sangat sungguh-sungguh, dengan hati yang ridho dan ikhlas, ya. Dan insya Allah kemudahan itu pasti akan datang, keajaiban itu pasti akan datang, teman-teman, ya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Insya Allah lain waktu kita akan sharing lagi, ya. Siapapun yang nonton, aku doain teman-teman semoga sehat selalu, semoga selalu dimudahkan segala urusannya, semoga apa yang menjadi hajat-hajatnya terkabul dan segala urusannya dilancarkan, dimudahkan, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah nonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.